Tidak semua kota lahir dari doa dan harapan. Sebagian lahir dari jeritan, dan Pontianak adalah salah satunya. Pada suatu malam yang sunyi, di pertemuan dua sungai besar, Kapuas dan Landak, jeritan melengking pernah membelah langit. Jeritan yang bukan berasal dari manusia, jeritan yang membuat para pekerja lari tunggang langgang, meninggalkan kapak, perahu, dan nyawa yang nyaris melayang. Inilah kisah yang jarang diceritakan. Kisah tentang kota yang berdiri di atas tanah yang direbut dari makhluk tak kasat mata. Pada tahun 1771, kabut tipis menggantung di atas sungai Kapuas. Sementara arus sungai Landak mengalir pelan, seolah menahan napas. Sultan Syarif Abdurrahim berdiri di tepi sungai, menatap pertemuan dua aliran air itu dengan keyakinan. Tempat ini strategis, jalur perdagangan, jalur kehidupan. Disinilah kota akan dibangun. Namun para tetua kampung saling pandang. Mereka tahu satu hal yang tidak tertulis di peta manapun. Tanah ini tidak kosong. Sejak lama, nelayan mengaku mendengar tawa perempuan dari balik kabut. Pohon-pohon besar di tepi sungai sering bergoyang tanpa angin. Dan setiap senja, aroma bunga Kamboja tercium. Padahal tak ada satupun pohon Kamboja di sana. Hari pertama penebangan dimulai. Kapak diangkat. Kayu pertama dihantam. Dan saat itulah suara itu muncul. Melengking, panjang, tajam, seperti tangisan perempuan yang bercampur amarah. Para pekerja menengadah. Di puncak pohon tertinggi terlihat bayangan putih. Rambutnya panjang menjuntai, matanya hitam kosong. Satu pekerja jatuh pingsan, yang lain berteriak histeris. Kuntilanak. Suara itu semakin dekat. Bukan satu, tapi banyak. Malam itu, tidak ada satupun pohon yang berhasil ditebang. Gangguan tidak berhenti di darat. Para nelayan mulai menghilang. Perahu ditemukan hanyut tanpa awak. Dayung patah, jaring koyak, dan di dasar perahu bekas cakar panjang. Beberapa saksi selamat bersumpah melihat perempuan berbaju putih berdiri di atas air. Rambutnya menyapu permukaan sungai, tertawa pelan. Setiap malam Jumat, suara tangis terdengar dari arah hulu. Tangis yang berubah menjadi tawa. Pontianak belum lahir, tapi ketakutan sudah lebih dulu menetap. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Sultan Syarif Abdurrahim. Ia tidak menolak cerita gaib, namun ia percaya tidak ada roh yang boleh menguasai tanah manusia. Keputusan diambil, meriam disiapkan, bukan untuk perang manusia, tapi untuk mengusir yang tak terlihat. Malam ritual ditentukan, doa dibacakan. Meriam diarahkan ke hutan dan sungai. Dentuman pertama mengguncang langit. Air sungai bergejolak.
dari hutan, jeritan balasan terdengar. Puluhan bayangan putih berlarian melompat dari pohon ke pohon. Meriam ditembakkan lagi dan lagi. Kabut terbelah, angin berputar liar. Para saksi bersumpah melihat kuntilanak berhamburan ke arah pedalaman sambil menjerit marah, seolah bersumpah akan kembali. Malam itu, hutan sunyi. Untuk pertama kalinya, terlalu sunyi. Pagi, harinya, pohon tempat kuntilanak berdiam ditebang. Kayunya keras, berat. Beberapa pekerja mengaku mendengar bisikan saat kapak menghantam batangnya. Kayu itu digunakan untuk membangun masjid agung dan bangunan awal kota. Doa dilantunkan, namun sebagian masyarakat percaya roh itu tidak benar-benar pergi. Dari peristiwa itulah nama Pontianak lahir. Bukan sekadar nama kota, tapi pengingat akan makhluk yang pernah menguasainya. Seiring masuknya Islam dan tafsir Melayu modern, kuntilanak dilabeli sebagai roh jahat, setan, iblis pengganggu manusia. Meriam tradisional ditembakkan setiap tahun sebagai simbol bahwa kota ini masih dijaga. Namun, tradisi itu perlahan hilang, dan bersama hilangnya dentuman meriam, kehadiran mereka konon kembali terasa. Jika malam ini kamu berada di Pontianak dan mendengar suara perempuan tertawa di tepi sungai, ingat satu hal, kota ini tidak pernah benar-benar menang. Ia hanya membuat perjanjian sunyi, dan perjanjian dengan makhluk gaib selalu menuntut balasan.